A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari terakhir kajian sirah nabawiyah kita, Allah masih memberi kesempatan kita. Suaranya kecil. Allah masih memberi kesempatan kita untuk terus bertolak ilmi. Sudah bertahun-tahun kita mengadakan, mengikuti, menjalankan kajian ini, dan khususnya kajian sirah nabawiyah. Saya tidak menghitung sudah berapa kali tema sirahnya kita angkat. Alhamdulillah, ini semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan kebersamaan dari tahun 2016 ya. Bersamaan dari tahun 2016 jadi jalan kita menuju ke surga bersama-sama. Ya. Majelis Ta'lim Qanitin ini jadi zumrah bersama-sama menuju ke surga insyaallah. Dan semoga kajian sirah nabawiyah yang terdokumentasikan ataupun yang tidak terdokumentasikan, yang di YouTube ataupun yang di Facebook, semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua insyaallah. Mungkin yang menonton bukan hanya yang live hari ini, boleh jadi besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan ada yang mengikuti, mendapatkan manfaat dari kajian-kajian kita insyaallah. Dan semoga jadi amal jariah untuk guru kita semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Zoom, yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Masjid Darussalam. Di pertemuan terakhir bulan kemarin kita membahas tentang hari-hari terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa hal yang kita sampaikan kita ulangi sedikit sebelum kita lanjutkan. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Usamah bin Zaid bin Harithah, komandan dalam perang Mu'tah, ayahnya Zaid bin Harithah. Dan saat itu usia Usamah baru 18 tahun. Pilihan ini, kalau istilah sekarang, pressing SDM yang diputuskan oleh Nabi ternyata bukan tanpa nyinyiran. Banyak orang yang kemudian nyinyir ya, dengan pilihan Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai seorang komandan. Tapi dibela oleh Nabi. In ta'anu fi imarati Usamah bin Zaid faqad ta'antum fi imarati abihi min qabli. Wa yamullah in kana la khaliqan biha, wa yamullah in kana la ahabbun nasi ilaihi, wa yamullah inna hadha laha la khaliq, wa yamullah in kana la ahabbuhum ilayya min ba'dihi farusikum bihi fa innahu min salihikum. Kalau kalian mencela kepemimpinan Usamah bin Zaid, sungguh kalian sebelumnya juga pernah mencela kepemimpinan ayahnya dalam perang Mu'tah. Demi Allah, dia pantas. Demi Allah, dia adalah orang yang paling saya cintai. Demi Allah, tugas ini pantas untuknya. Demi Allah,
In kana la ahabbuhum ilayya min ba'dihi. Setelah Zaid bin Harithah, Usamah adalah manusia yang saya cintai juga. Maka aku berwasiat agar kalian menjaga, agar kalian taat kepada Usamah bin Zaid bin Harithah. Sampai kata putri khalifah yang pertama, sampai kata Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, kalau seandainya Zaid bin Harithah itu masih hidup, maka Rasulullah SAW akan merestui Zaid bin Harithah untuk melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Itu komentar Aisyah, ya, kata Siti Aisyah. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, Rasulullah SAW merasa sakit dan gejala awalnya beliau merasa pusing, demam dari batuk. Kalau batuk sekarang mungkin ya sudah pusing, demam, batuk. Dan jadi saya di perjalanan mendengarkan salah satu radio berita di Kota Batu. Katanya Ikatan Dokter Anak Indonesia minta supaya peredaran paracetamol cair untuk ditahan dulu karena khawatir itu yang jadi sebab gagal ginjal. Kejadiannya di luar negeri memang, tapi indikasinya atau sebabnya berawal dari makan atau minum obat paracetamol tadi. Allah a'lam bishawab. Gejala awalnya Rasulullah mengalami pusing dan demam yang kata Nabi yang dirasakan oleh beliau itu 2 kali lipat. Panasnya lebih panas dari umatnya kalau sedang sakit demam, dan pusingnya lebih dahsyat. Kata Rasulullah SAW, ini karena derajatnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat dari derajat umatnya. Jadi setiap musibah pahalanya akan sama. Makin berat musibahnya, makin besar juga pahalanya. Cuman kadang kalau kita mah pengen pahalanya besar, ujiannya sedikit, ujiannya kecil. Kemudian Siti Aisyah merawat dan meruqyah Rasulullah SAW. Ini termasuk sunnah meruqyah. Artinya meruqyah itu membaca Al-Quran dengan niat obat. Apa bedanya dengan baca Quran biasa? Ya sama, hanya ada niatnya saja. Kemudian membaca doa untuk untuk pengobatan. Dan sebaiknya sebelum kita berobat ke rumah sakit sekalipun, yang pertama kita meruqyah diri sendiri. Kita meruqyah, minta doa, minta kesehatan, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW minta izin. Ini sudah pernah kita bahas, tapi yang ingin kita sampaikan, kita ulangi. Setiap hak yang dimiliki oleh orang lain selalu diakui oleh Rasulullah SAW. Kalau ini haknya si fulan, maka Rasulullah akan minta izin ke si fulan kalau haknya itu tidak diberikan. Termasuk hak anak kecil yang ada di sebelah kanan. Bahkan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari-hari terakhirnya Nabi, beliau pernah bertanya kepada sahabat, barangkali ada hak yang pernah terambil. Nabi mengangkat pakaiannya, kemudian bertanya kepada sahabat, barangkali ada yang fisiknya pernah terlukai, barangkali ada yang pernah tercambuk, barangkali ada yang pernah terpukul, silahkan diambil haknya, silahkan menuntut haknya hari ini sebelum nanti dituntut di hari kiamat. Lebih baik dibalas di dunia kalau hubungannya hubungan sesama manusia, daripada nanti dibalas di akhirat. Daripada jadi orang yang bangkrut, muflis, daripada jadi orang yang muflis, lebih baik minta dibalas sekaligus di dunia. Dan Rasulullah bertanya, sekelas Nabi, beliau tidak ingin ada orang yang terzolimi atau bahkan merasa terzolimi. Memang belakangan tidak sedikit orang yang playing
victim playing. Bahasa Arabnya mazlumiyah. Merasa dia sudah terzolimi padahal tidak. Tapi Rasulullah SAW ingin memastikan tidak ada seorang pun bahkan yang merasa terzolimi. Beliau pastikan, beliau tanya kepada sahabat, barangkali ada yang pernah tercambuk, terpukul, terzolimi, ada yang pernah terambil haknya, atau ada hutang yang belum pernah terbayar. Ada sahabat yang kemudian, ya Rasulullah, masih ada 3 dirham yang belum kau bayarkan. Rasulullah langsung membayarkan 3 dirham. Ada lagi yang, ya Rasulullah, kau pernah memukul, kau pernah mencambuk. Kata Rasulullah SAW, Bilal, kalau ambilkan barang yang sama, cambuk yang sama. Para sahabat sudah geram, karena pastinya Rasulullah tidak mungkin sengaja. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, dulu saat kau mencambukku, dulu saat cambukmu kena ke badanku, saat itu aku tidak menggunakan pakaian, terbuka pakaiannya. Rasulullah kemudian mengangkat pakaiannya, kulitnya terlihat. Para sahabat sudah semakin geram. Kemudian serahkan tongkatnya, serahkan cambuknya. Sahabat ini kemudian mendekat. Para sahabat yang lain sudah ingin nyetok, tapi karena Rasulullah yang mempersilahkan untuk membalas, semakin dekat, para sahabat semakin geram. Tapi ternyata yang terjadi, cambuknya dilepas, mulutnya Rasulullah yang didekat. Bukan untuk semangatnya atau keinginannya bukan ingin membalas dendam, tapi ingin berpelukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di akhir usia kita, di akhir hayat kita, hutang-hutang baik yang sifatnya material atau non material kepada sesama manusia, mudah-mudahan bisa selesai, ya, bisa tuntas, bisa tertunaikan. Kalau ada hutang, kalau ada kesalahan, mudah-mudahan bisa termaafkan. Kemudian Rasulullah SAW diberikan pilihan, dan hanya Nabi yang punya fasilitas seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan pilihan kepada manusia untuk hidup di dunia atau untuk meninggal dunia, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pilihannya bukan menabrak kodrat manusia. Tetap Rasulullah SAW akan meninggal dunia, tapi pilihannya diabadikan hidup di dunia, dipanjangkan usianya, diberikan perhiasan dunia, setelah itu meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pilihannya meninggal saat ini juga, meninggal dalam hari-hari ini juga. Saya yakin kalau pilihan itu diberikan kepada kita akan mengambil yang dunia dan hal. Makanya kita nggak dikasih pilihan. Karena sudah ketebak, jawabannya pasti begitu. Bahkan bukan hanya kita ya, sahabat yang diceritakan namanya Abu Muwaihibah. Ini kita sudah ceritakan ya. Abu Muwaihibah namanya. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah ke Abu Muwaihibah, inni qad u'titu mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha fa khayyartu baina zalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Aku akan diberikan kunci-kunci perhiasan perbendaharaan dunia dan abadi di dunia, kemudian akan meninggal dunia dan masuk surga. Dengan saat ini juga atau dalam waktu dekat ini berjumpa dengan Tuhanku, kemudian Allah masukkan aku ke surga. Kata Abu Muwaihibah, sahabat Nabi, bi abi anta wa ummi fakhudh mafatiha khazainid dunya wa takhallat fiha thumma jannah. Di dunia abadi, kaya raya, jadi penguasa, kemudian masuk surga. Pasti seperti kecil gimana? Kecil dimanja, muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Itu hanya untuk Nabi, bukan untuk kita. Tapi pilihan itu pun saat ditawarkan kepada Rasulullah SAW tidak diambil.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya Aba Muwaihibah, la wallahi ya Aba Muwaihibah, qad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Bukan hanya ke Abu Muwaihibah, bahkan penawaran ini bukan hanya sekali. Ini kan belum sakaratul maut. Nanti kita cerita, hari ini insya Allah kita cerita juga detik-detik saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut. Yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyiapkan Abu Bakar sebagai seorang pemimpin. Dan ini terlihat dalam sholatnya. Setiap waktu sholat Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Bahkan pemandangan terakhir yang dilihat oleh Rasulullah SAW di akhir usianya adalah pemandangan Abu Bakar yang sedang memimpin sholat subuh. Jadi mudah-mudahan saya, Bapak Ibu semua, jemaah semua bisa meninggalkan keluarga kita dalam keadaan mereka sudah mandiri sholatnya. Kalau ya walaupun bukan berarti kita nggak nyuruh keluarga kita untuk sholat, bukan. Selama selama kita masih hidup, kewajiban kita nyuruh mereka sholat dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mereka bisa mandiri sholat. Karena ini adalah hal yang menarik dalam Al-Quran. Rasanya ayatnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Thaha ya. Itu dia. Surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir atau wasbir. Apa bedanya wastabir dengan wasbir? Kalau terjemahannya sama, wasbir dan bersabarlah, wastabir dan bersabarlah. Tapi dalam bahasa Arab ada kaidah ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Kalau ada tambahan huruf pasti ada tambahan arti. Karena tidak mungkin huruf bertambah sementara artinya sama. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak bisa mewakili artinya ya. Wasbir diterjemahkan bersabarlah, wastabir juga diterjemahkan bersabarlah. Padahal ada tambahan huruf. Apa artinya tambahan huruf ini? Kalau wasbir sing sabar bisa, kalau wastabir mah sing sabar bisanya. Ada yang mau pokoknya sing sabar. Ada tambahan huruf pasti ada tambahan makna. Sabar nanti itu benar-benar sabar. Wa'mur dan perintahkan ahlaka keluargamu bis-shalah untuk mengerjakan salat. Membangunkan anak kita untuk salat itu menjalankan surat Thaha ayat 132. Dan yang namanya keluarga bukan hanya anak, mungkin suami kita juga termasuk yang boleh jadi kadang disuruh untuk salat. Bapak atas makan nonton bola, barengan bola salat. Atau bapaknya ke ibu, ibu atas nonton main India, atas ningali wae TikTok, atau ningali wae review film. Wa'mur ahlaka bis-shalah dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat. Wastabir 'alaiha dan sing sabar dalam ini mengerjakan salat atau mengerjakan untuk memerintah salat. Sekali lagi ya. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nyah itu salat atau perintah untuk salat? Perintah untuk salat. Jadi sing sabar saat kita nyuruh keluarga untuk menjalankan salat. Bukan sekedar sabar ketika sholatnya, tapi sabar ketika nyuruh untuk sholatnya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha.
Berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, memerintahkan para sahabat sholat dari sejak Isra Mi'raj, karena ada sholat fardu sejak Isra Mi'raj sampai wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa tahun? Isra Mi'raj itu usia Rasulullah 50 tahun. Beliau wafat di usia 63 tahun, kurang lebih berarti sekitar 13 tahun. 13 tahun. Kalau ditarik ke anak-anak kita begitu ya, atau cucu-cucu kita, 13 tahun ini rata-rata mungkin sudah akil balik, kurang lebih sudah akil balik. Ada yang mengatakan 15, tapi kalau anak perempuan rata-rata sudah akil balik di usia sekian. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Nah, ini ada hal yang paling menarik. Apa hubungannya antara memerintahkan anak-anak kita sholat, kemudian penggalan ayat berikutnya tentang masalah rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ternyata kata para ulama tafsir, di antara jalan rezeki kita adalah memerintahkan keluarga kita untuk menjaga sholatnya. Jadi keluarga yang dibuka pintu rezekinya adalah keluarga yang selalu saling mengingatkan untuk menjaga sholatnya. Suaminya nyuruh istrinya sholat, istri mengingatkan suaminya sholat, orang tua mengingatkan anaknya sholat, bahkan anaknya pun mengajak orang tuanya sholat. Bapak-bapak, terus ada, ayo orang sholat. Insya Allah keluarga ini keluarga yang masuk, keluarga yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti rezekinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ditolak-tolak oleh Nabi, sampai ditolak-tolak, ditawarkan oleh Allah mau tinggal di dunia, dibukakan semua perbendaharaan abadi, umurnya panjang. Kalau umur panjang pasti badannya jadi sehat lagi, gitu ya. Kesehatannya jadi balik lagi, kemudian umurnya panjang, dan kalau umur panjang kebutuhan untuk hidupnya juga berlimpah. Tapi ditolak oleh Nabi. Mendingan rizkinya yang ukhrawi, langsung ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Bahkan ini pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau peristiwa terakhir yang dilihat oleh Nabi sebelum wafat, bab tentang masalah salat. Nabi Ibrahim alaihi salam, kita tahu ayat ini insyaallah. Surat apa itu? Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Surat Ibrahim ayat 37. Sering ya kita bahas ayat ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Kalimat pertama, doa pertama, redaksi pertama, request pertama dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menempatkan istrinya di tempat yang kering, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, bahkan lebih mengerikan daripada menghadapi resesi global, gitunya. Betul, meninggalkan anak dan istri di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, jauh lebih mengerikan daripada rasanya daripada resesi global. Kalaupun ada resesi, kanan kiri kita cukup mah ya kene. Masih banyak jalan kita mendapatkan, setidaknya untuk makan dan minuman tidak hariu, tidak khawatir hariu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati, wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat. Bahkan di tengah kondisi yang sulit secara duniawi, yang pertama jadi prioritas Nabi Ibrahim kepada keluarganya adalah salat dan salat. Baru yang kedua masalah hablum minan nas,
Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Yang pertama hablum minallahnya dalam sholat, yang kedua hablum minan nasnya, supaya jadi magnet untuk lingkungan sekitar, supaya orang saat bergaul berinteraksi itu tidak menjauh. Baru yang ketiga bab masalah perut, bab masalah rizki. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi kalau dibuat poinnya, kesimpulannya ayat ini itu tiga. Hablum minallah dengan sholat, hablum minan nas dengan membuat orang bisa tertarik, dan yang ketiga baru rizki. Warzuqhum minas samarat. Setelah doa ini dipanjatkan, apa yang Allah berikan? Ternyata yang diberikan bukan langsung buah-buahan. Ternyata yang diberikan pertama oleh Allah adalah air zam-zam dulu. Air zam-zam dulu. Buah dari doa Nabi Ibrahim yang pertama Allah berikan adalah air zam-zam. Dengan air zam-zam ini ada sumber kehidupan untuk istri dan anaknya. Jadi kalaupun ada resesi, yang penting ada air lah. Kalaupun susah, susah hidup, yang penting masih ada air buat minum. Karena dengan air ternyata kalau bahasa Al-Quran, air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Surat apa itu? Dan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Mau hidup kampungnya, mau hidup peradabannya, mau hidup makhluknya, semua kalau ada air. Awalam yaral ladzina kafaru. Ini surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 3. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Manusia dari air, hewan dari air, tumbuhan dari air, dan peradaban juga dari air. Itu sebabnya kalau kita baca sejarah, setiap ada sumber air, di situ pasti ada peradaban. Kita belajar sejarah kerajaan-kerajaan Samudra Pasai, samping air laut, apalagi Kutai, Kartanegara, gitu ya. Samping sungai Mataram, tidak jauh dari sungai, tidak jauh dari air, selalu. Dan Mesir sekalipun yang dikisahkan oleh Allah, Fir'aunnya Fir'aun itu nggak bisa hidup kalau tidak dekat dengan, bahkan merasa jadi Tuhan, karena dia bisa mengendalikan air. Apa kata Fir'aun? Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Bukankah saya adalah penguasa Mesir? Dan surat Az-Zukhruf ayat 51. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaum alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Kata Fir'aun kepada kaumnya, bukankah kerajaan Mesir ini punyaku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku? Maksudnya sumber hidup kalian itu aku yang aturnya. Kalian gak bisa hidup kalau sungai ini saya tutup, saya halangi, dan seterusnya. Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Sampai sholat ya. Sampai sholat. Jadi bab tentang sholat ini bagian terakhir dari wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Sampai akhirnya, jemaah dirahmati Allah, saat Rasulullah melihat para sahabat sedang sholat subuh, kemudian membuka tirai, para sahabat merasa Rasulullah sudah sehat. Sehingga setelah sholat, para sahabat mereka tenang, gembira. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya tidak nengok putrinya, karena ya dalam sholat melihat memang
untuk bisa khusyuk 100% dalam sholat itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan hal yang mudah. Apalagi kalau banyak pikiran. Apalagi kalau banyak pikiran. Para sahabat saat itu mereka dalam kekhusyuan sholatnya, mereka juga melihat saat Rasulullah membuka tirai, melihat mereka sedang sholat. Karena salah satu yang dipikirkan oleh para sahabat selain kekhusyuan dalam sholatnya adalah kesehatan Rasulullah SAW. Tidak biasanya sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selama ini Rasulullah selalu yang menjadi imam, Rasulullah selalu yang menjadi pemimpin dalam sholatnya, tapi mereka tidak mendengarkan suara Nabi, tidak mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Sehingga ketika tirai terbuka oleh Nabi, para sahabat melihat dan Abu Bakar juga tahu, gitu ya, sadar. Jadi artinya khusyuk itu bukan berarti tidak ngeh dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Khusyuk itu bukan berarti tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena tidak menutup kemungkinan kita sedang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, sedang berperang, sholatnya lari-lari. Ya mudah-mudahan kita tidak harus mempraktekkan itu, gitu ya. Mudah-mudahan selalu aman sentosa. Amin insyaallah. Bahkan kita tahu ceritanya saat Rasulullah sedang jadi imam sholat, kemudian di belakang ada tangisan bayi. Ada tangisan bayi, wah. Yang biasanya Rasulullah agak lama, kali ini Rasulullah agak cepat sholatnya. Selesai sholat ditanya, kenapa ya Rasulullah? Saya tidak ingin memberatkan makmum, saya tidak ingin memberatkan ibu yang sedang menggendong, yang sedang mengurus bayinya, dan tidak ingin memberatkan sahabat yang lain. Sehingga Nabi sadar dengan apa yang terjadi di masjid, sadar dengan yang terjadi di jamaahnya, maka Rasulullah juga menyesuaikan sholatnya. Para sahabat mereka melihat Rasulullah menampakkan wajahnya, dan wajahnya jauh lebih bersinar dari sebelum-sebelumnya, jauh lebih bercahaya. Entah ini kebiasaan orang yang memang sudah dekat ajalnya. Jadi kita harus lihat siapa yang bersinar sekarang, siapa yang glowing sekarang. Entah seperti itu, gitu. Karena kata para sahabat saat disingkap tirainya seperti matahari sudah terbit, padahal mereka masih sholat subuh. Dan ya, mata yang menatap Rasulullah, mata yang melihat Rasulullah, mata yang melihat tirai disingkap oleh Rasulullah SAW, yang membuat para sahabat merasa lebih tenang. Sehingga Abu Bakar saat itu pulang ke rumahnya, tidak nengok Rasulullah SAW. Sampai akhirnya setelah Rasulullah menutup tirainya lagi, nah turun surat terakhir ke Rasulullah SAW, bukan surat Az-Zumar, tapi surat Al-Baqarah ayat 218. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. 281. Kata para ulama tafsir, ayat inilah yang turun terakhir kali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum, itu surat terakhir yang menutup hukum-hukum di dalam Islam. Jadi hukum di dalam Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islamnya sebagai sebuah agama, sebagai aturan, sebagai sistem itu sudah sempurna dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Tapi ayat itu bukan ayat yang terakhir turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayat yang terakhir turun? Surat Al-Baqarah ayat 281. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari waktu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari terakhirnya Nabi pun Allah masih memerintahkan nabinya untuk bertakwa. Wattaqu, dan bertakwalah, dan peliharalah, dan takutlah. Perintah takwa bukan hanya kepada kita, bahkan perintah takwa juga kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih tegas lagi di surat Al-Ahzab ayat pertama, surat ke-33. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Perintah bertakwa bukan hanya kepada kita, perintah bertakwa bukan hanya kepada para sahabat, perintah bertakwa bahkan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Surat An-Nisa ayat pertama. Seluruh manusia diperintahkan bertakwa. Ahli kitab diperintahkan bertakwa. Orang beriman diperintahkan bertakwa. Bahkan puncaknya Nabi pun masih disuruh bertakwa. Bukan semasa hidupnya, bahkan di akhir usianya sekalipun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan bertakwalah, peliharalah dirimu dari azab yang akan terjadi pada hari ketika kalian semua dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna. Punten Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa setelah ayat tentang kematian kemudian ada ayat tentang balasan yang sempurna? Boleh jadi sebagian orang yang sudah berbuat baik tidak menemukan balasannya di dunia. Boleh jadi ada orang yang sudah bersabar karena sudah terzolimi, tapi tidak mendapatkan imbalannya di dunia. Boleh jadi dia sudah bersedekah, sudah berinfak, sudah berbagi, sudah berdonasi, dia sudah bersyukur, dia sudah bersabar, tapi apa yang dia dapat di dunia? Boleh jadi belum ada. Ketika meninggal dunia kemudian muncul pertanyaan, kenapa Allah tidak memberikan balasan? Kenapa Allah tidak memberikan ganjaran? Padahal aku sudah begini, sudah begitu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau manusia biasa seperti kita, syaitan itu datang. Tuhnya Allah mah begini, tuh kan dapat apa di dunia? Karena detik-detik terakhir kita meninggal dunia adalah detik terakhir menggoda syaitan kepada manusia. Ending ya, manusia digoda oleh syaitan itu ketika sakaratul maut. Sudah sakarat, sudah tidak digoda syaitan lagi. Sehingga kesempatan terakhir syaitan menggoda manusia adalah ketika sakaratul maut. Dan Allah memberikan hiburan, menghibur bahwa meninggal dunia bukan akhir dari segala-galanya. Meninggal dunia bukan berarti tidak ada balasan setelahnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan mereka sama sekali tidak dirugikan sedikit pun, tidak dianiaya sedikit pun. Sehingga bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang bukan goodbye gitu ya. Kalau ada lagu mah it's not goodbye but see you later. Ini bukan perpisahan tapi sampai berjumpa lagi nanti. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang mati bukan hanya kita. Yang mati Rasulullah SAW. Rasulullah juga mati. Rasulullah juga wafat. Bagaimana yang Allah firmankan surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Abu Jahal mati, Rasulullah juga mati. Abu Lahab meninggal, Rasulullah juga meninggal. Raja Persia wafat, Rasulullah juga
wafat, semua sama. Bahkan bukan tidak, ya kita nggak tahu ya umur kita. Walaupun mungkin usianya lebih muda, tapi dah yang namanya ajal tidak tahu. Ya, boleh jadi siapa duluan? Siapa yang pengen ketemu Allah duluan? Harapan aja. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, di akhir usia ini setelah sholat subuh sampai syuruk, sampai terbit matahari. Innallaha jama'a baina rihi wa rihi inda mautihi. Siti Aisyah sedang cerita tentang detik-detik proses wafatnya Rasulullah SAW. Dimulai dengan Allah mengumpulkan, menyatukan ludahku dengan ludah Rasulullah ketika wafatnya. Maksudnya bagaimana? Gitu, apakah cerita wafatnya Rasulullah dimulai dari kebanggaan Siti Aisyah karena ludahnya bersatu dengan ludah Rasulullah SAW. Apakah artinya ada ada hubungan antara suami dengan istri? Bukan. Kata Siti Aisyah, dakhala alayya Abdurrahman. Abdurrahman masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Abdurrahman itu siapanya Siti Aisyah? Kira-kira siapa Abdurrahman sehingga bisa masuk ke rumah Siti Aisyah? Ponakan, adik. Dulu kita pernah membahasnya Siti Aisyah. Kakaknya siapa, adiknya siapa? Siti Aisyah punya kakak Asma, punya kakak Abdullah, punya saudara kandung Abdurrahman. Jadi Abdurrahman ini saudara kandungnya Siti Aisyah. Jadi Abu Bakar itu punya istri yang pertama namanya Qutailah. Ada catatannya. Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah ini punya anak dua, Asma dengan Abdullah. Abdullah itu yang tugasnya ketika hijrah ngumpulin informasi, itu Abdullah. Asma yang mengantarkan makanan, bagian cateringnya. Sementara dari istri yang lain, Abu Bakar punya anak namanya Ummu Ruman. Yang pertama tadi Qutailah, yang kedua namanya Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman inilah Abu Bakar punya anak Aisyah dan Abdurrahman. Abdurrahman ini yang saat perang Badar ada di barisan orang musyrik. Saat perang Badar ada di barisan orang musyrik. Belum masuk Islam maksudnya. Yang setelah masuk Islam, Abdurrahman kemudian cerita ke Abu Bakar, Pak, waktu perang Badar saya itu berusaha menghindari Bapak. Saya tidak ingin pedang ini kemudian harus berdending dengan pedang Bapak. Kata Abu Bakar, kalau saya melihatmu saya kejar kamu. Kalau di perang Badar saya melihatmu, saya akan kejar kamu. Intinya Abu Bakar ingin menunjukkan bahwa loyalitas kepada agama buat Abu Bakar itu nomor satu dibandingkan loyalitas kepada anak, kepada keluarga. Kalau keluarganya beda keyakinan, apalagi konteksnya konteks perang ya. Dalam konteks perang Badar. Ini Abdurrahman. Dakhala alayya Abdurrahman. Saat itu setelah sholat subuh, beres sholat subuh, Abdurrahman kemudian datang ke rumahnya Aisyah. Sementara Abu Bakar pulang. Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Saat itu masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan, jadi yang bersiwak bukan sebelum sholat, bahkan setelah sholat, bahkan ketika bertamu berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Wa biyadihi siwak wa ana musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang bersandar ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kebayang posisinya? Jadi Rasulullah ke Siti Aisyah, ya Siti Aisyahnya sedang duduk di belakang Nabi.
Wa ana musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abdurrahman ini berarti adik iparnya Rasulullah. Fara'aituhu yanzuru ilaihi. Aku, kata Siti Aisyah, melihat Rasulullah menatap Abdurrahman. Melihat sesuatu yang ada di tangan Abdurrahman. Wa araftu, dan aku tahu annahu yuhibbus siwak. Rasulullah itu senang dengan siwak. Rasulullah tak ngomong, cuma melihat dengan mata, tapi Siti Aisyah ngerti. Ini komunikasi yang sudah tidak lagi pakai kata. Komunikasi dalam senyap, komunikasi saling paham. Tadi malam saya ikut Zoom, judulnya tentang ketahanan keluarga. Ternyata yang isinya rumah konseling, bisa dicari di YouTube juga ada. Jadi ternyata katanya kata beliau, ya bukan kata saya, mayoritas permasalahan dalam rumah tangga suami dan istri itu masalah komunikasi dengan pasangan. Karena laki-laki dididik dengan gaya komunikasinya, perempuan dididik dengan gaya komunikasi. Ketika bersatu dalam rumah tangga, ya laki-laki dengan gaya laki-laki, perempuan dengan gaya perempuan. Jadi nyambung akhirnya, kata beliau. Tapi di sini di akhir hayatnya Rasulullah mengajarkan, dan Siti Aisyah mengajarkan kepada kita, tatapan matanya bisa diterjemahkan. Arti dari tatapan matanya itu sudah kode-kodenya itu sudah dimengerti. Hanya melihat Siti Aisyah. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Kemudian kata Siti Aisyah ke Rasulullah, akhudhuhu laka ya Rasulullah, saya ambilkan siwaknya untukmu. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Rasulullah kemudian menggerakkan, memberi isyarat dengan kepalanya, ya. Tidak bersuara karena sudah di usia akhirnya dan dalam keadaan sakit. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Fatanawaltuhu. Kemudian saya ambil siwaknya. Fashtadda alaihi. Tapi siwaknya masih terlalu keras. Fakultu, kata Siti Aisyah, ulayyin hulak ya Rasulullah, aku lembutkan siwaknya untukmu. Fa asyara bi ra'sihi an. Tanpa kata, tanpa suara, tapi Siti Aisyah bisa memahami apa yang diinginkan oleh suaminya. Ya Rasulullah, saya lunakkan siwaknya dengan kepalanya. Falayyantuhu, maka aku meringankannya, aku melunakkannya. Siti Aisyah kemudian membasahinya dengan, ada yang pernah bersiwak? Cara melunakkan bulu siwak gimana caranya? Coba beli siwak, kemudian nanti kata suaminya, bohong saya itu sih. Beli siwak, kemudian digigit, dicampur dengan ludah. Karena air yang bercampur dengan batang siwak ini itu yang bikin siwaknya jadi lebih lembut. Kalau kering dia keras. Kalau campur air, jadi saat diambil dari tangannya Abdurrahman dalam keadaan sudah kering. Jadi tidak ada ludahnya Abdurrahman di sini, sudah kering ludahnya. Saat dipakaikan ke Rasulullah terlalu keras, dan saat terlalu keras Siti Aisyah bisa memahami Rasulullah kayak kurang nyaman. Kalau orang sedang sikat gigi, sikatnya keras, kelihatan pasti wajah kurang nyamannya teh. Nah, ibu-ibu perlu bisa paham gitu. Ini yang kumaha kurang nyaman. Ulayyin hulak ya Rasulullah, aku ringankan, aku lembutkan, dilembutkan. Falayyantuhu, maka aku kemudian lembutkan bulu-bulunya, aku lembutkan tongkatnya, batang siwaknya, digigit, dicampur dengan ludah Siti Aisyah. Fa'amurruhu, apa artinya fa'amurruhu? Maka aku yang memegang batangnya dan aku gosokkan ke gigi Rasulullah. Fa'amurruhu, Siti Aisyah menyikati giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadayhi rahwah
Di depan Rasulullah ada sebotol air, wadah air, baskom. Faja'ala yadkhulu yadayhi fil ma' fayamsahu wajhah. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam air, kemudian setelah itu Rasulullah mengusap mukanya. Masukkan dalam air, mengusap mukanya dengan air tadi. Wa yaqul, kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguh kematian ini ada masa-masa sakaratnya. Saat itu Rasulullah sedang sakaratul maut. Dan kalimatnya, di antara kalimat terakhir Nabi ada kalimat tauhid. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Saya bukan orang yang berpengalaman, jadi hanya bisa yang membayangkan, gitu ya. Hanya bisa membayangkan. Bahkan Nabi pun mengalami apa yang dialami oleh umatnya. Innalil mauti sakarat. Bapak Ibu sholihin sholihat, kenapa dinamakan sakarat? Rasulullah menamainya sakarat dan Al-Quran menamainya juga sakaratul maut. Berasal dari kata yang sama dengan mabuk. Bahasa Arabnya mabuk di dalam Al-Quran itu sukaro. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Secara bahasa sakratul maut, ya. Baik dalam surat Al-Hajar juga sama. Wa taran nasa sukaro, dan kalian lihat manusia dalam keadaan mabuk. Sakroh, sukaro, sama, ada huruf sinnya, ada huruf kafnya, ada huruf roknya. Sakratul maut, sukaro, sama. Kenapa sakratul maut dinamakan sakratul maut? Kata para ulama, di antara hikmahnya karena orang yang sedang sakaratul maut tidak jauh berbeda atau mirip seperti orang yang sedang, yang keluar itu yang terpendam di dalam dirinya, alam bawah sadarnya yang sedang berbicara. Kalau selama ini alam bawah sadarnya itu selalu menumpuk kemaksiatan, kejelekan, keburukan, umpatan, makian, cacian, keluhan, maka ketika sakaratul maut yang keluar juga semua yang disimpan. Tapi ketika yang dimasukkan ke dalam hati, yang dimasukkan ke dalam diri, yang selalu ditabung, yang selalu disimpan kalimat-kalimat thayyibah, maka yang keluar juga akan kalimat thayyibah. Sama seperti orang yang bukan sama. Secara bahasa ada kesamaan antara sukara dengan sakratul maut. Jadi alam bawah sadar itulah yang akan nampak ketika seseorang sedang sakaratul maut. Alam bawah sadar. Kalau kita suka refleks, misalnya refleks mengucapkan kalimat thayyibah kalau sedang kaget, mudah-mudahan kalimat itu juga yang akan terucap ketika sedang sakaratul maut. Kalau sedang kesakitan, keluhannya yang keluar itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah, doa dan seterusnya. Mudah-mudahan kalimat itu juga yang keluar saat sedang mengalami sakaratul maut. Amin. Amin. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tsumma nasaba yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan tangannya, mengangkat tangannya. Faja'ala yaqul, dan Rasulullah kemudian berkata, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sambil melihat ke atas, fir rafiqil a'la. Kata Siti Aisyah, aku tahu saat itu Rasulullah sedang dikunjungi, sedang didatangi, sedang ditawarkan oleh malaikat. Datang malaikat Jibril menawarkan, membawa. Kalau di riwayat yang lain, Jibril itu mengucapkan salam. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril minta izin,
saya bersama dengan malaikat maut. Kalau engkau mengizinkan, saya akan ajak malaikat maut datang. Kalau engkau mengizinkan. Satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengizinkan, saya akan ajak malaikat maut masuk. Kalau tidak masalah. Kalau malaikat maut diizinkan, malaikat maut akan menjemputmu bertemu dengan Ar-Rafiqil A'la. Kalau malaikat maut tidak diizinkan, maka engkau akan tinggal abadi di dunia sampai datang waktunya. Kata Rasulullah, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Aku memilih bersama dengan zat yang maha tinggi dan yang maha lembut. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Sampai hatta kubito, sampai akhirnya Rasulullah dicabut nyawanya. Wa malat yaduhu. Setelah rohnya keluar, kemudian tangan Rasulullah itu jatuh. Tangan Rasulullah kemudian terjatuh, badan Rasulullah kemudian berat, dan Siti Aisyah merasakan beratnya badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain, saat detik-detik Rasulullah ini wafat, gitu ya, para ulama menceritakan malaikat Jibril datang, dan setiap malaikat maut datang kepada orang-orang saleh, kalimat ini pasti akan terucap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwanya Muhammad bin Abdullah, keluarlah dari tubuhmu, keluarlah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Tuhanmu. Keluarlah bertemu dengan Tuhan. Keluarlah jasadnya, keluarlah ruhnya Rasulullah SAW dari tubuhnya. Keluar seperti air yang keluar dari tekonya. Dicabut oleh malaikat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terhalus. Sementara orang-orang kafir saat mereka dicabut nyawanya, kata Nabi, seperti besi panas yang dicabut dari kapas basah. Rohnya tidak mau ikut keluar bersama dengan malaikat. Rohnya ingin tetap berada di jasad. Malaikat menarik, rohnya menahan. Malaikat menarik, rohnya di dalam. Sehingga dipaksa oleh malaikat untuk dicabut. Sementara rohnya orang-orang beriman, rohnya orang saleh, roh yang jiwanya tenang, dia akan keluar dari jasad seperti keluarnya air dari teko. Mudah menghembuskan nafasnya, mudah untuk mengeluarkan rohnya, mudah untuk meninggalkan dunianya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka yang ridho dengan keputusan Tuhannya, mereka yang ridho dengan takdir dari Allah, mereka yang diridhoi oleh Allah, mereka yang akan mudah meninggalkan rohnya, meninggalkan jasadnya. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah sudah ridho kita dengan semua takdir dari Allah? Sudah ridho dengan semua keputusan dari Allah? Karena nafsul mutmainnah, nafsu yang radiyah mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak ridho dengan takdir Allah, maka jiwa tidak akan tenang. Ridho dengan takdir Allah, maka jiwa insyaallah akan tenang. Tidak ridho dengan pasangannya, tidak ridho dengan orang tuanya, tidak ridho dengan putra putrinya, tidak ridho dengan rezekinya, jiwanya juga tidak akan tenang. Ridho dengan semua yang Allah tentukan, mudah-mudahan jiwanya juga menjadi tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat ketika matahari terbit. Syuruk. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lahirnya ketika matahari terbit, wafatnya juga ketika matahari terbit. Apa hikmahnya? Kalau dulu kita cerita hikmah Rasulullah lahir ketika matahari terbit, karena kelahiran Nabi itu menghilangkan cahaya, menghilangkan kegelapan di muka bumi dengan cahaya Nabi.
Setelah umat manusia tidak dibimbing oleh Nabi, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, selama ratusan tahun manusia tidak dibimbing oleh Nabi, lahirlah Rasulullah, terbitlah matahari. Tapi apa maknanya Rasulullah wafat matahari dalam keadaan terbit? Allah memilih waktu wafatnya Nabi ketika matahari sedang terbit. Sama seperti Allah memilih waktu saat Nabi lahir, saat matahari terbit. Apa maknanya? Dari Nabi lahir bahkan sampai Nabi wafat, cahaya itu akan tetap ada. Bukan berarti wafatnya Nabi kemudian cahaya itu hilang. Karena cahaya Nabi, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah, nur yang dibawa oleh Rasulullah SAW tetap bersinar kepada umatnya, tetap menyinari dunia. Bahkan sinar itu sudah sampai kepada kita hari ini dan akan terus sampai kepada anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat insyaallah. Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW meninggalkan dunia. Dan yang menarik, ini menurut saya menarik. Nabi itu ternyata wafatnya bukan terbunuh di medan perang. Nabi itu wafatnya ternyata tidak syahid dibunuh oleh musuh. Nabi kita khususnya, Nabi Muhammad SAW ternyata wafatnya di pangkuan istrinya setelah bercampur ludahnya dengan ludah istrinya, setelah membersihkan mulutnya, setelah melihat pemandangan sholat para sahabatnya. Jadi ya kalau saya memberi judulnya harmonis dan romantis sampai ajal menjemput. Harmonis dan romantis. Saat Khadijah wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Saat Nabi wafat berada di pangkuan, berada di sandaran Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mudah-mudahan keluarga kita juga bisa seperti ini, gitu ya. Bisa harmonis, bisa romantis, bisa bersama, bisa terjaga sampai meninggal dunia, sampai akhirnya berlanjut di surga. Menjaga kebersihan mulut sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan siwak itu jadi kewajiban. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Bersiwak. Syukur-syukur kalau memang ada batang siwaknya. Kalau tidak ya dengan sikat gigi juga insyaallah sudah cukup. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman yang menjadi saksi, Siti Aisyah yang kemudian mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman menyiarkan kabar ke para sahabat. Karena biasanya para sahabat, di antara kebiasaan para sahabat, mereka baru bubar itu setelah matahari terbit. Mereka bertahan di masjid. Itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Dari sejak selesai sholat sampai terbit matahari ada yang zikir, karena ada yang ngobrol juga biasa. Tapi saat itu mereka menunggu-nunggu berita tentang Rasulullah SAW. Saat matahari terbit, Abdurrahman, Siti Aisyah kemudian menyampaikan kabar bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Seperti disambar petir, para sahabat mereka tidak siap mendengar kabar dan seperti tidak mau mendengar Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ada orang-orang yang bersorak, ada orang-orang yang senang, ada orang-orang yang girang, ada orang-orang yang bahagia. Siapa? Orang munafik. Orang munafik. Orang yang memusuhi Nabi, mereka senang Rasulullah meninggal dunia. Sehingga Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya, kemudian teriak, siapa yang bilang Rasulullah meninggal dunia, maka akan mati dipenggal oleh pedangnya. Tujuan utamanya Umar bin Khattab, selain karena Umar bin Khattab tidak mau mendengar Rasulullah meninggal dunia, Umar bin Khattab tidak mau melihat ada orang yang gembira dengan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Umar itu sebenarnya untuk orang munafik. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal dunia akan dipenggal. Kata Umar, Rasulullah tidak meninggal dunia. Rasulullah hanya pergi kepada Tuhannya seperti Musa berjumpa dengan Tuhannya. Dan Rasulullah akan kembali kepada umatnya, kepada kita, seperti Musa akan kembali kepada Bani Israel. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya akan penggal, saya akan penggal, saya akan penggal.
Sampai akhirnya, ini pernah kita sampaikan, di saat para sahabat mereka sedang galau, di saat para sahabat mereka sedih, di saat para sahabat mereka tidak bisa berkata-kata, speechless para sahabat. Utsman bin Affan seperti anak kecil, Ali bin Abi Thalib tidak bisa berdiri, Umar bin Khattab tadi teriak dengan lantang kemana-mana. Hanya Abu Bakar, yang ketika Abu Bakar saat itu pulang ke rumah, dapat informasi Rasulullah meninggal dunia, beliau konfirmasi, datang ke rumah putrinya, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masuk ke rumah Rasulullah, kemudian diperiksa Rasulullah dan ternyata sudah meninggal. Dikecup keningnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Kau sangat baik, kau sangat wangi dalam hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia ya Rasulullah. Setelah memastikan Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar kemudian keluar dan meminta supaya Umar bin Khattab berhenti. Tapi Umar bin Khattab tidak mau berhenti. Abu Bakar kemudian naik ke atas mimbar dan kalimat inilah kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Amma ba'du ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Amma ba'du ayyuhan nas, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar berita yang beredar, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mati. Yang menyembah Nabi Muhammad sudah mati. Yang menyembah Allah, Allah tidak mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144. Dan Muhammad tidak lain adalah utusan. Sudah datang sebelumnya utusan-utusan. Apakah kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali lagi ke belakang, balik lagi jadi orang-orang jahiliyah? Faka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah nazala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar. Semua sahabat seperti yang tidak tahu bahwa ada ayat ini di dalam Al-Quran sampai Abu Bakar yang membacanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita tahu, tapi karena emosi kita lupa. Kita tahu hadis la taghdab wa la jannah, jangan marah bagimu dapat surga. Tapi karena kepancing emosi kadang surganya lupa. Harus diingatkan, la taghdab wa la. Oh iya ya betul. Ada hadis itu dan saya hafal hadis. Kadang saat kita kena musibah, kita hafal ada ayat innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ucapkan inna lillahi. Tapi karena sedang emosi, seperti ayat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Hingga saling menasihati, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, itu perintahnya saling, bukan satu arah. Bukan hanya dinasihati terus atau menasihati terus, tapi kadang yang menasihati juga butuh dinasihati. Faka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah nazzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar, sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sini kita bisa mengetahui bahwa stabilitas emosi Abu Bakar itu luar biasa. Orang yang paling stabil emosinya, orang yang paling kuat akalnya, orang yang paling tangguh emosinya, orang yang paling tangguh mentalnya, paling tangguh jiwanya. Walaupun mungkin sekilas nampak Abu Bakar itu tidak sekuat Umar bin Khattab, tapi sosok seperti Abu Bakar yang mudah menangis ketika membaca mendengarkan Al-Quran ternyata jauh lebih tangguh saat menghadapi musibah. Kadang ada orang yang tampilannya kuat, tapi kalau sedang musibah rapuh. Ada orang yang tampilannya seperti yang enggak seperti orang yang sangar begitu ya. Justru ketika
menghadapi musibah dia paling kuat, jauh lebih kuat. Fatalaqaha minhun nas kulluhum. Mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar, semua para sahabat mengulang-ulang ayat ini dan menyampaikannya kepada keluarga mereka. Fama sami'aha basyarun minan nasi illa wa akhadha yatluha. Mendengar kemudian menyampaikan kepada yang lain. Qala Umar radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab, wallahi, ini Umar saat mendengarkan ayat ini. Wallahi, demi Allah, ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha fa'aqarab ma tukhilluni rijlayya wa hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tuhu talaha wa alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat. Demi Allah, setelah Abu Bakar membacakan ayat tersebut, kakiku itu jadi lemas. Dan saya jatuh saat Abu Bakar dan saat saya membaca ayat tadi, karena saya sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ketika Rasulullah dikuburkan, dimandikan Rasulullah oleh Ali bin Abi Thalib, oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, dengan pakaiannya. Kemudian setelah dimandikan dengan pakaiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Siti Aisyah, karena setiap Nabi dimakamkan saat beliau meninggal. Walaupun aslinya orang Mekah, jasad Rasulullah tidak dibawa ke Mekah, dimakamkan di mana Rasulullah meninggal dunia. Ketika dikuburkan, kata Fatimah dalam tangisannya, ada yang terlupa kisah Fatimah dengan Rasulullah. Ya, saat Rasulullah mau meninggal dunia, Fatimah dipanggil, bisik-bisik, tiba-tiba Fatimah menangis. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah, bisik-bisik, tiba-tiba tertawa. Siti Aisyah nanya ke Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah? Wa ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah. Aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Sampai Rasulullah meninggal dunia, dikuburkan, kemudian nanya lagi ke Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah waktu itu? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, nampaknya hari ini adalah hari kematian. Kemudian Fatimah menangis. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai Fatimah, jangan sedih, karena engkau akan jadi orang pertama dari keluargaku yang akan bertemu denganku. Anta awwalu ahli lihat tanti. Fatimah kemudian tertawa. Jadi setelah Rasulullah meninggal dunia, 6 bulan berikutnya Fatimah juga 1 semester. Hanya 6 bulan saja Fatimah bisa tahan hidup tanpa Rasulullah SAW. Semua keluarga Nabi, Rasulullah, Khadijah khususnya, semua putra-putrinya meninggal dunia, kecuali Fatimah yang meninggal setelah Rasulullah SAW. Dan keluarga Rasulullah yang pertama bertemu dengan Nabi adalah Fatimah. Kenapa Fatimah? Menariknya, seorang anak bungsu, anak perempuan yang dari awal dakwah Nabi sampai meninggalnya Nabi terus membersamai Nabi. Khadijah meninggal saat Rasulullah usia 50 tahun. Anak laki-lakinya meninggal sebelum mereka usia dewasa. Anak perempuan Rasulullah yang lain meninggal, ada yang setelah perang Uhud, ada yang setelah perang Badar. Sementara Fatimah dari awal diangkat jadi Nabi sampai akhirnya meninggalnya Nabi terus membersamai Rasulullah SAW. Jadi saksi hidup tentang pahit getirnya perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan bisa dikatakan apa yang dirasakan oleh Fatimah jauh lebih berat dari yang dirasakan oleh Khadijah. Khadijah sampai tahun ke-10, Fatimah sampai meninggal dunia Rasulullah SAW. Nah, saat Rasulullah dimakamkan, saat Rasulullah dikuburkan, kemudian tanahnya dimasukkan ke kuburnya Nabi, Fatimah kemudian menangis. Kata Fatimah, apa kalian tega menguburkan Nabi? Kalian tega menempatkan Rasulullah di bawah tanah, kemudian menginjak-injak kuburnya Rasulullah SAW? Para sahabat tidak bisa menjawab. Mau dibiarkan di atas tanah juga bukan hal yang bagus,
dikubur juga. Ya memang seperti itu kondisinya. Tapi ada perasaan, masa Rasulullah yang selama ini kalian cintai harus kalian lemparkan tanah ke atas jasadnya? Atabat nafsukum, apakah kalian merasa nyaman melempari wajah Rasulullah, melempari tubuh Rasulullah dengan tanah? Dijawab salah, dan dijawab juga gimana? Setelah dimakamkan, setelah dikuburkan, kemudian Bilal bin Rabah memandangkan azan. Dan setelah wafatnya Nabi, Bilal itu tidak pernah sanggup untuk melanjutkan azan. Tidak pernah sanggup untuk melanjutkan azan tanpa tangisan. Setiap memandangkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu tertahan. Selalu menangis, selalu tertahan. Dan para sahabat mendengarkan azannya Bilal, setiap kali mendengarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua selalu menangis. Sampai akhirnya kata Bilal ke Abu Bakar setelah dilantik jadi khalifah, ya Abu Bakar, infini ya Allah, tolong lengserkan saya jadi muazzinnya Rasulullah SAW. Tolong izinkan saya untuk tidak menjadi muazzin lagi. Kata Abu Bakar, kenapa wahai Bilal? Aku tidak sanggup untuk azan sekarang. Kata Abu Bakar, tapi kami senang mendengarkan suaramu. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau memerintahkanku karena dulu engkau merasa pernah berjasa memerdekakanku, maka saya akan mengumpulkan uang untuk membalas harta yang engkau keluarkan saat memerdekakanku. Tapi kalau engkau memerdekakanku karena Allah, tolong izinkan aku tidak lagi jadi muazzin di masjidnya Rasulullah. Saya ingin pergi dari Masjid Nabawi. Jemaah dirahmati Allah, kita sadar, fahamlah kita kenapa sebagian banyak para sahabat yang tidak mau tinggal di Madinah. Akhirnya nyebar. Ada yang ke Syam, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tidak sanggup untuk melihat Masjid Nabawi tanpa Rasulullah SAW. Kenangannya terlalu manis untuk diingat, terlalu sulit untuk dilupakan. Hingga para sahabat banyak yang pergi meninggalkan kota Madinah. Pernah suatu saat Bilal itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam mimpinya ke Bilal, ya Bilal, mana dari jamba ya Bilal? Kenapa engkau ini wahai Bilal? Kenapa enggak pernah mengunjungi wahai Bilal? Kenapa enggak pernah datang kepadaku wahai Bilal? Dalam mimpi. Gitu. Setelah mimpi itu Bilal memutuskan untuk pergi ke Madinah, berziarah ke Rasulullah SAW, kemudian diminta untuk azan. Naik Bilal, kemudian jadi muazzin, dan ketika Bilal azan, orang-orang itu semuanya mengenang masa-masa bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada yang namanya anchor. Anchor itu apa ya? Jaring. Jadi kalau mendengarkan sesuatu memicu kenangan dengan suara tadi. Saya nggak tahu, mungkin kita pernah merasakan atau tidak begitu ya. Kalau terbiasa mendengarkan suaranya suami saat suaminya pergi, gitu ya, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Dan kalau suaranya itu diputar lagi, kenangan-kenangan indah dengan suami jadi muncul lagi. Sama seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Wa alimtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad mat. Berakhir kajian sirah nabawiyah dengan kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah dirahmati Allah, sinar matahari itu masih ada, cahaya itu masih bersinar. Rasulullah wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika matahari masih bersinar. Bukan berarti kajian sirah kita berakhir. Insya Allah kajian kita akan berlanjut karena sinar mataharinya masih ada, cahayanya masih ada. Karena kata Allah, afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Memangnya kalau Rasulullah meninggal kalian mundur lagi, kalian balik lagi, kalian tidak akan lanjut. Memangnya kalau kajian sirah nabawiyah berakhir dengan wafatnya Rasulullah, kita nggak akan teruskan kajiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan meninggal di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Rasulullah meninggal, mudah-mudahan seperti itu juga kita meninggalkan dunia ini. Insya Allah.
Sebelum kita tutup, kita akhiri, mudah-mudahan ini jadi akhir yang baik, khitam misk di kajian kisah Nabi. Insya Allah di kajian berikutnya kita lanjut ke kisah apa lagi? Mau kisah Abu Bakar atau kisah Ulul Azmi, kisah Nabi yang lain? Sahabatnya dulu aja. Kita cerita sahabatnya, insya Allah. Baik. Kita tutup dengan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sudah meninggal dunia, ada saudara kita yang mungkin baru ditinggalkan oleh pasangannya, mudah-mudahan kuburnya Allah lapangkan, mudah-mudahan amalnya Allah terima, dan mudah-mudahan yang ditinggalkan Allah sabarkan, Allah kuatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.